Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bintan, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Eki. Pagi Pak Wahyu. Bagaimana kabar Pak Eki hari ini? Baik Pak Wahyu, alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini Bapak akan melakukan kegiatan coaching ya? Iya betul Pak Wahyu. Sebelum proses coaching dilakukan ada beberapa hal yang perlu kita bahas ini Pak. Nah, pada saat Bapak nanti melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan seperti sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak tanyakan? Dan yang perlu diingat pada proses coaching adalah Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Baik Pak Wahyu. Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coaching. Oke, baik Pak Wahyu, sudah diingatkan kembali. Baik Pak, sebelum dilaksanakan observasi, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Oke, baik Pak Wahyu. Mohon kesediaan Bapak untuk menjawabnya ya. Baik Pak. Oke. Nah, yang pertama Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching ini Pak? Baik Pak Wahyu, jadi dari kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentunya kompetensi inti ya Pak Wahyu ya, di mana yaitu saya harus menunjukkan kehadiran penuh kepada coaching, kemudian juga melakukan atau menjadi pendengar aktif gitu ya Pak Wahyu, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Wahyu. Ya baik Pak Eki. Dalam hal ini ada 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya. Ya betul Pak Wahyu. Ya, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, membantu menggali potensi si coach ya. Betul Pak Wahyu. Kira-kira dari kompetensi ini yang mana yang paling ingin Bapak kembangkan? Menurut saya yang perlu sekali saya kembangkan ini adalah mendengar aktif ya. Karena nanti kan coach akan menyampaikan permasalahannya. Jadi saya sebisa mungkin akan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian juga saya juga akan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dari jawaban yang coach lakukan, seperti itu Pak Wahyu. Baik Pak, berarti dalam proses coaching nanti kompetensi yang akan Bapak kembangkan adalah di mana Bapak mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul, sehingga mampu membantu si coach dalam menggali potensi yang ada dia ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak indikator ketercapaian dalam proses coaching nanti bisa Bapak sampaikan? Menurut saya Pak Wahyu, indikatornya itu ketika coach ini berhasil mendapatkan solusi ya, atau menemukan langkah-langkah ataupun strategi untuk mengatasi masalahnya itu Pak Wahyu. Baik, luar biasa ya Pak Eki ya. Untuk indikator ketercapaian adalah saat coach berhasil menemukan solusi, rencana atau langkah-langkah yang akan ia laksanakan ya. Betul Pak Wahyu. Dalam memecahkan masalah yang ia hadapi. Baik Pak Eki, terima kasih atas kesediaan waktunya. Saya persilahkan Bapak melakukan proses coaching. Semoga berjalan dengan lancar dan proses coaching nanti juga dapat membantu coach dalam menemukan dan mencari solusi dari masalah yang ia hadapi. Terima kasih Pak Wahyu. Baik Pak Eki. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Eki. Selamat siang Pak Aris. Ada yang mau saya sampaikan Pak hari ini. Adakah waktu luang Bapak untuk ngobrol-ngobrol sama saya Pak? Boleh Pak Aris, hari ini waktu saya banyak kok kosong. Apa nih mau kita obrolkan? Gini Pak, saya merasa kelas saya ini kok tidak kondusif ya Pak. Boleh diceritakan gambaran yang Pak Aris sampaikan tidak kondusif itu seperti apa Pak Aris? Anak-anak ini loh Pak, di kelas saya ada beberapa yang suka hilang fokus, tidak bersemangat. Kalau ditanya lebih banyak diamnya Pak. Jadi saya kan bingung menghadapi situasi seperti ini Pak.
Baik Pak Aris, jadi saat ini Pak Aris merasa kebingungan ya menghadapi suasana kelas yang anak-anaknya tidak fokus dan diam saat Pak Aris menanyakan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan seperti itu ya. Betul sekali Pak. Itu yang saya rasakan saat ini Pak. Jadi apa yang Pak Aris harapkan dari obrolan singkat kita hari ini? Saya berharap saya ini mampu mengelola kelas supaya kelas itu kondusif, anak-anak bisa fokus dan kelasnya menyenangkan gitu loh Pak. Nah, untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian menyenangkan seperti yang Pak Aris gambarkan tadi, kira-kira Pak Aris sudah melakukan apa saja nih? Berbagai macam metode pendekatan sudah saya lakukan ke murid-murid Pak. Tapi kok hasilnya tidak memuaskan Pak. Belum ada yang benar-benar ampuh untuk murid-murid saya nih Pak. Jadi kira-kira apa nih yang menjadi tantangan atau hambatan untuk mencapaikan tujuan Pak Aris? Saya merasa masih kesulitan mengendalikan beberapa murid yang masih kurang suka ngobrol. Saat saya menjelaskan materi, jadi anak-anak lain tidak fokus belajar Pak. Jadi di kelas Pak Aris ini ada beberapa murid yang suka ngobrol ya, dan akhirnya mengganggu suasana kelas, kemudian menjadi tidak kondusif, begitu? Ya betul Pak. Sudah berkali-kali diingatkan, tapi masih ada 4 orang yang asik berbual-bual Pak. Kira-kira dengan situasi seperti yang Pak Aris gambarkan tadi, apa nih yang Pak Aris butuhkan untuk mewujudkan kelas yang kondusif dan menyenangkan? Saya membutuhkan pendekatan atau strategi yang bisa saya gunakan, khususnya untuk keempat murid saya tadi Pak, yang suka ngobrol saat pembelajaran tadi Pak. Baik Pak Aris, jadi hari ini pembahasan kita adalah bagaimana strategi atau pendekatan yang tepat ya untuk keempat murid yang Pak Aris lihat ya, yang suka mengobrol di jam pelajaran. Kalau dari hasil pengamatan saya Pak, tidak memahami materi yang saya ajarkan hari ini yang menjadi akar masalahnya Pak. Kalau itu yang menjadi akar masalah Pak Aris, kira-kira apa yang bisa Pak Aris lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apa ya Pak? Apa yang saya perlukan menjadwalkan waktu khusus untuk terkait pembelajaran yang tidak dipahami oleh mereka. Kemudian saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi Pak. Bagaimana pembelajaran yang menarik dan bervariasi menurut Pak Aris? Bisa Pak Aris ceritakan lebih dalam lagi? Begini Pak, setelah saya pikir-pikir, saya ini kok masih menggunakan cara lama. Hanya menjelaskan, kemudian anak-anak saya suruh jawab soal. Jadi mungkin banyak yang bosan dan tidak paham apa yang saya ajarkan. Sekarang kan lagi ngetop-ngetopnya teknologi. Jadi saya perlu ikut perkembangan zaman untuk mencoba menyusun media pembelajaran yang menarik menggunakan teknologi Pak. Nanti saya akan cari referensi melalui YouTube dan di PMM sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, itu Pak Aris sudah menemukan sebenarnya solusi dari kebingungan yang dihadapi. Luar biasa sekali Pak Aris langsung menemukan solusinya. Selain membuat media nih yang menarik dan bervariasi, apa nih yang memungkinkan untuk dilakukan Pak Aris untuk mengendalikan anak-anak yang suka ngobrol tadi? Sepertinya perlu saya memberikan penguatan positif untuk keempat anak-anak ini Pak. Saya juga perlu mengapresiasi bagi murid-murid yang sudah fokus mendengarkan dengan memperhatikan materi pembelajaran. Bagus sekali Pak Aris. Nah, jadi kira-kira kapan nih Pak Aris ingin melakukan rencana aksi yang sudah Pak Aris gambarkan tadi? Dalam minggu ini Pak, saya akan membuat media ajar untuk saya terapkan di kelas pada saat minggu berikutnya. Kemudian saya akan memberikan apresiasi kepada murid-murid saya yang berhasil fokus di kelas, dan saya tidak kalah pentingnya, saya akan memberikan penguatan yang positif untuk keempat anak tersebut. Baik Pak Aris, saya senang sekali melihat Pak Aris begitu semangat dan antusias ya. Nah, dari obrolan kita ini apa nih yang sudah Pak Aris dapatkan?
Saya merasa lega, Pak. Kebingungan saya mulai terurai. Saya jadi terpikir menciptakan media yang menarik dan bervariasi. Terima kasih, Pak, sudah membantu saya, Pak. Sama-sama Pak Aris, semoga apa yang Pak Aris rencanakan tadi berjalan lancar ya. Kemudian kita ketemu lagi nih nanti kita ketemu lagi. Saya mau dengar nih cerita kelanjutan dari rencana aksi yang sudah Pak Aris rencanakan. Seperti itu ya Pak Aris ya. Baik, Pak, saya akan berbagi cerita dengan Bapak. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Eki, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik Pak Wahyu. Iya Pak Eki, bagaimana tadi hasil proses coaching? Menurut Bapak, apakah sudah sesuai dengan apa yang Bapak harapkan? Alhamdulillah Pak Wahyu, tadi proses coaching berjalan dengan lancar dan sangat menyenangkan Pak Wahyu. Alhamdulillah, saya juga tadi mengamati proses coaching yang Bapak lakukan ya, berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian Pak Eki, dari hasil pengamatan saya mencatat beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Oh ya Pak, silakan. Baik, pertanyaan pertama Pak Eki, apa yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diharapkan? Baik Pak Wahyu, tadi dari proses coaching saya sudah melakukan sesuai alur cerita, di mana saya pertama itu menyampaikan tujuan dulu, ya. Selanjutnya juga mengidentifikasi masalah dan juga menanyakan rencana aksi pada coach, dan juga pada akhirnya itu coach ini berkomitmen dalam hal rencana aksi yang telah direncanakan. Kemudian coach juga sudah berhasil Pak Wahyu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya dengan menggali potensi yang dimilikinya. Wah, ya Pak Eki, baik. Nah, dari pengamatan saya, coaching yang Bapak lakukan memang sudah sangat sesuai dengan alur tirta, di mana Bapak sudah memberikan atau menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, dan Bapak juga sudah berhasil memfasilitasi si coach menggali potensi, mengenali dirinya, dan membuat rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan. Sampai pada coach berkomitmen dalam menemukan rasa tanggung jawab agar rencana tadi dapat dilakukan berjalan sesuai dengan harapan. Tadi saya juga mendengarkan percakapan Bapak pada coach. Dari yang saya amati, Bapak juga fokus terhadap apa yang disampaikan coach, sehingga Bapak tadi hadir sepenuhnya memberikan respon dan tanggapan yang sesuai dengan apa yang coach sampaikan. Nah, kemudian juga Bapak mampu mendengarkan aktif sehingga terjalinlah komunikasi dua arah. Kemudian Bapak juga mampu menangkap kata kunci dari apa yang disampaikan coach, sehingga pada akhirnya Bapak berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali potensi pada diri coach, Pak. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas motivasi yang telah diberikan. Oh iya Pak. Nah, satu pertanyaan lagi nih ya Pak ya. Pak, silakan. Nah, untuk kedepannya nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang dirasa masih perlu dikembangkan berdasarkan kegiatan coaching hari ini Pak? Baik Pak Wahyu, jadi tadi dari proses coaching saya sudah melaksanakan sesuai alur cerita, tapi kayaknya sepertinya masih belum mendalami. Jadi kedepannya itu saya akan lebih mendalami lagi alur cerita dalam proses coaching ini Pak Wahyu. Baik Pak, luar biasa sekali. Nah, semoga Bapak tetap semangat ya dalam untuk belajar mendalami alur tirta tadi. Baik, ya Pak ya, sehingga dalam proses coaching Bapak semakin baik dalam mengenali dan menggali potensi pada diri coach. Ya, terima kasih Pak Tak Wahyu. terasa waktu kita sudah berakhir pada Iya, sesi Pak, ya. pada sesi ini ya Pak ya. Iya, Nah, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk melakukan tanya jawab dan bersedia diobservasi pada proses coaching dengan alur tirta. Baik, terima kasih Pak Baik, Wahyu. untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Wahyu ya. Sama-sama ya Pak ya. Terima kasih kembali. Ya.